Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Yaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya pada sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Anak-anak sudah siap untuk belajar kali ini? Yuk, kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Adapun KD ataupun kompetensi dasarnya 3.4, yakni menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kemudian 4.4-nya yaitu mengkomunikasikan teknologi yang terinspirasi oleh hasil pengamatan struktur tumbuhan dari berbagai sumber. Silakan anak-anak subscribe dan juga siapkan alat tulis untuk menulis ya, dan merangkum. Semangat! Organ penyusun tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Organ itu adalah kumpulan jaringan yang secara bersama-sama melakukan fungsi khusus. Di dalam tumbuhan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama yaitu ada akar, kedua ada batang, ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, dan yang kelima ada buah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dulu yaitu ada akar. Apa sih fungsi akar itu? Yang pertama yaitu fungsi akar sebagai pertama menyerap air dan garam mineral. Kemudian yang kedua melekatkan tumbuhan ke tanah. Ketiga, membantu pernapasan. Keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan. Kelima, alat reproduksi vegetatif. Perakaran pada tumbuhan tingkat tinggi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sistem perakaran tunggang. Pada perakaran tunggang memiliki bagian akar yang berukuran besar yang disebut akar utama, dan di sekitar akar utama terdapat akar kecil atau disebut akar samping. Yang kedua, sistem perakaran serabut. Pada perakaran serabut tidak mempunyai bagian akar yang berukuran besar atau akar utama, tetapi semua akar berukuran kecil atau disebut akar serabut. Akar ini biasanya menyebar ke seluruh tanah dan memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Biasanya dijumpai pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Struktur akar. Struktur akar dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur luar, nama lainnya adalah morfologi. Struktur luar ada tiga. Yang pertama, rambut akar. Rambut akar merupakan tonjolan-tonjolan yang merupakan kepanjangan dari sel-sel epidermis. Yang kedua, tudung akar kaliptra. Tudung akar, pada ujung akar ini terdapat jaringan meristem. Jaringan ini sel-selnya selalu aktif membelah. Ujung jaringan meristem dilindungi oleh sel-sel akar yang disebut kaliptra. Kaliptra berfungsi melindungi sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar menembus tanah. Yang ketiga, titik tumbuh atau daerah perpanjangan. Titik tumbuh berada pada tudung akar. Di belakang titik tumbuh terdapat sel-sel memanjang dan mempunyai vakuola besar yang disebut daerah perpanjangan. Yang kedua, struktur dalam. Nama lainnya adalah anatomi. Struktur dalam pada akar terdiri atas 4 bagian. Yang pertama,
epidermis. Sel-sel di permukaan membentuk lapisan epidermis yang susunannya sama dengan sel batang, tetapi sel-sel epidermis akar membentuk tonjolan-tonjolan yang menjadi serabut akar. Struktur dalam yang kedua adalah korteks. Sel-sel yang membentuk cincin atau bulatan yang letaknya di bawah lapisan epidermis berfungsi sebagai cadangan makanan. Struktur dalam yang ketiga adalah endodermis. Endodermis berada di sebelah dalam korteks, berfungsi untuk menghalangi cairan yang masuk ke endodermis dan mengatur keluar masuknya bahan makanan dari dan keluar jaringan akar. Struktur dalam yang terakhir adalah silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat silinder pusat. Di dalam silinder pusat terdapat berkas-berkas pembuluh, yaitu pembuluh xilem atau kayu dan pembuluh floem atau pembuluh tapis. Struktur dan fungsi jaringan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi untuk 1. Menyokong berdirinya tumbuhan. Yang kedua, tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, mengangkut bahan makanan dari akar ke daun. Yang keempat, sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Struktur batang. Seperti halnya akar, batang juga memiliki struktur luar atau morfologi dan struktur dalam atau anatomi. Struktur luar pada batang terdiri atas 1. Gabus atau kulit. 2. Epidermis. Ketiga, stomata atau mulut daun. Yang keempat adalah lentisel yang berada pada batang yang sudah tua. Struktur dalam pada batang atau anatomi yaitu yang pertama, epidermis. Dinding epidermis batang lebih tebal dibanding dengan epidermis akar karena dilapisi oleh kutikula. Lapisan epidermis berfungsi untuk melindungi lapisan di dalamnya. Yang kedua, korteks. Lapisan yang terdapat di dalam epidermis berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat persediaan makanan bagi batang. Yang ketiga, endodermis. Lapisan yang terletak di sebelah dalam korteks dan lapisan ini lebih tipis dibandingkan dengan lapisan endodermis pada akar karena menyatu dengan lapisan korteks batang. Yang keempat, silinder pusat. Di dalam silinder pusat terdapat berkas penguluh angkut, yaitu pembuluh xilem atau kayu dan pembuluh floem atau tapis. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke akar dan dari akar menuju ke daun. Sedangkan pembuluh floem, nama lainnya adalah pembuluh tapis, mengangkut makanan dari hasil fotosintesis diedarkan ke seluruh tumbuhan. Sehingga fungsi xilem, nama lainnya pembuluh kayu, dan fungsi floem, nama lainnya pembuluh tapis, berlawanan. Selanjutnya adalah meristem. Meristem terdiri atas sekelompok sel yang aktif melakukan pembelahan. Yang selanjutnya adalah jaringan parenkim atau dasar
yaitu jaringan yang hampir semua bagian tumbuhan berfungsi sebagai jaringan dasar. Selanjutnya adalah jaringan penguat. Jaringan penguat dibedakan menjadi sklerenkim dan kolenkim. Yang terakhir jaringan pengangkut, yaitu tadi xilem dan floem. Struktur jaringan yang selanjutnya adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat transpirasi atau penguapan. Yang ketiga, sebagai tempat ekskresi atau pengeluaran. Yang keempat, sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Struktur daun. Daun ada struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar. Daun pada umumnya berbentuk pipi, melebar, berwarna hijau karena adanya klorofil. Bentuk daun beraneka ragam, ada yang bentuk jarum, ada yang bentuk sisik, dan tulang daun juga ada yang menyirip, menjari, maupun melengkung. Yang kedua, struktur dalam. Struktur dalam terdiri atas epidermis. Epidermis merupakan lapisan luar daun yang terdiri atas sel tunggal di lapisan permukaan atas dan bawah daun yang dilapisi kutikula dan terdapat stomata. Yang kedua, jaringan tiang atau palisade. Di bawah lapisan epidermis disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Sel-selnya berbentuk panjang, tersusun seperti tiang, dan banyak mengandung klorofil, sehingga sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga adalah jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang pada daun, selnya tersusun seperti bunga karang dan letak antar sel longgar sehingga terbentuk ruangan-ruangan udara. Jaringan bunga karang terdapat pembuluh angkut yang terdiri atas xilem dan floem. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan zat makanan atau karbohidrat dari bahan karbon dioksida atau CO2, air, H2O, dan zat mineral dari dalam tanah yang diolah di kloroplas dengan bantuan sinar matahari. Reaksi fotosintesis. Karbohidrat atau karbon dioksida atau namanya disebut CO2 ditambah air atau H2O dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari membentuk karbohidrat C6H12O6 dan oksigen atau O2. Jaringan yang keempat yaitu bunga. Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan baik jantan maupun betina. Yang kedua, sebagai perhiasan bunga karena bunga memiliki kelopak bunga dan mahkota. Struktur bunga. Bunga terdiri atas yang pertama, kelopak bunga. Nama lainnya adalah kalik. Kalik berfungsi untuk melindungi bagian di dalam bunga, terutama pada saat bunga masih kuncup. Yang kedua, mahkota bunga. Nama lainnya korola. Fungsinya sebagai perhiasan bunga dan menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga, benang sari.
nama lainnya stamen. Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan karena menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Yang keempat, putik, nama lainnya pistilum, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina karena menghasilkan ovum atau sel telur. Perkembang buah. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji bila terjadi Alhamdulillah Ibu cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti kita lanjut kepada struktur jaringan pada tumbuhan minggu depan ya. Tetap semangat untuk belajarnya, jaga kesehatan. Ibu pamit, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.